Sebuah kabar menggemparkan datang dari tes pramusim Moto3 2026 di sirkuit Jerez, Spanyol, yang membuat seluruh Indonesia berbangga hati. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, dilaporkan tidak hanya menjadi yang tercepat di antara para rookie, tapi juga membuat bos tim sekelas Honda Tim Asia mengalami kecanduan akan bakat murninya. Sebuah fenomena langka yang mengubah atmosfer paddock secara instan dan membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung dunia MotoGP. Mari kita lihat perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang dimulai dari lintasan aspal Gunung Kidul. Sebelum mengguncang Eropa, Veda telah menorehkan prestasi gemilang yang menjadi fondasi kuatnya. Ia adalah sang juara Asia Talent Cup 2023, sebuah ajang yang dijuarainya dengan dominasi luar biasa. Tak berhenti di situ, perjuangannya berlanjut di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, kompetisi super ketat di Eropa, di mana Veda berhasil keluar sebagai runner-up. Data-data ini bukanlah sekedar angka, melainkan bukti konsistensi dan mental baja anak bangsa ini di arena internasional. Sebuah perjalanan yang didukung penuh oleh keluarga dan seluruh pecinta balap tanah air. Dan kini, di awal Januari 2026, di tengah udara dingin sirkuit Jerez, Veda Ega Pratama memulai babak barunya di kejuaraan dunia Moto3. Di balik pintu garasi Honda Tim Asia, suasana dilaporkan jauh lebih tegang dari biasanya. Bukan karena kesalahan, tapi karena sebuah anomali performa yang ditampilkan oleh Veda di atas motor Honda NSF 250RW miliknya. Yang membuat para teknisi Jepang dan sang bos tim saling berbisik, bukan hanya catatan waktu 1 lap, melainkan konsistensi bak seorang juara dunia. Di hari pertama tes, Veda melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia tidak hanya memacu motor, ia seolah sedang mendikte setiap tikungan di sirkuit Jerez. Sang bos tim, seorang pria yang telah melihat ribuan pembalap datang dan pergi, dikabarkan tidak lagi fokus pada catatan waktu di monitor. Ia menatap langsung ke lintasan, memperhatikan bagaimana Veda, seorang rookie, mengelola grip ban belakang di area yang biasanya membuat pembalap debutan gemetar. Lalu, apa sebenarnya rahasia teknis yang membuat Veda begitu berbeda? Jawabannya terletak pada data telemetri yang rumit. Di dunia Moto3, di mana tenaga mesin motor hampir identik, perbedaan diciptakan pada fase pengereman dan kecepatan di tengah tikungan atau corner speed. Disinilah Veda menunjukkan kemampuan langka. Ia dikabarkan mampu melakukan pengereman yang sangat dalam atau late braking tanpa kehilangan stabilitas pada bagian depan motor. Para teknisi Honda mencatat bahwa Veda mampu merasakan limit ban depan dengan akurasi yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman di kelas MotoGP. Gerakannya di atas motor begitu halus, efisien, dan mematikan. Menurut sebuah sumber internal, fokus sang bos tim bahkan bergeser dari seberapa cepat waktu lapnya menjadi bagaimana cara dia melakukannya. Ia dilaporkan meminta data telemetri Veda diputar ulang berkali-kali, membandingkannya dengan data pembalap legendaris Honda di masa lalu. Anak ini menjelaskan apa yang ia rasakan pada motor dengan bahasa yang sangat teknis untuk anak seusianya, bisik salah satu kru senior. Inilah yang membuat tim berani mengambil langkah radikal. Mereka tidak lagi memberikan setup motor yang aman untuk seorang rookie. Mereka mulai membangun motor yang lebih agresif karena mereka tahu Veda sanggup menjinakkannya. Inilah awal mula dari apa yang disebut sebagai kecanduan sang bos. Kecanduan akan talenta murni yang telah lama mereka cari di seluruh penjuru Asia. Validasi atas bakat Veda tidak hanya datang dari dalam garasi, dunia luar pun mulai mengakuinya. Pengumuman bahwa produsen helm legendaris Jepang Arai akan mendukung penuh Veda di musim 2026 adalah sebuah pernyataan politik yang kuat di pedok MotoGP. Arai dalam sejarahnya sangat selektif. Mereka hanya memilih pembalap dengan profil teknik tinggi dan potensi jangka panjang. Bergabungnya Veda ke dalam jajaran atlet Arai menjejajarkannya dengan nama-nama besar seperti Maverick Viñales dan Dani Pedrosa. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh dunia. Indonesia tidak lagi hanya mengirim peserta, mereka mengirimkan calon pemenang. Dukungan ini membawa keuntungan teknis yang luar biasa. Dalam kecepatan 240 km per jam, aerodinamika helm adalah kunci stabilitas. Dengan dukungan langsung dari insinyur Arai, Veda mendapatkan akses ke pengembangan perlengkapan yang biasanya hanya dinikmati pembalap pabrikan utama. Namun, seperti dua sisi mata uang, dukungan besar datang dengan tuntutan hasil yang besar pula.
Sponsor internasional tidak membayar untuk melihat pembalap mereka finish di posisi ke-15. Tekanan pun mulai bergeser dari garasi ke ruang rapat manajemen. Veda Ega Pratama kini bukan lagi hanya aset timnya, ia adalah aset global. Momen puncak dari tes Januari itu terjadi di jam-jam terakhir hari kedua, saat suhu lintasan mulai turun dan sebagian besar pembalap sudah masuk ke garasi. Veda justru meminta set ban baru, sebuah permintaan berisiko namun diizinkan oleh sang bos tim. Veda melaju sendirian di lintasan, tanpa bantuan slipstream dari pembalap lain. Sektor demi sektor, monitor waktu menunjukkan warna ungu, tanda waktu tercepat. Saat ia melintasi garis finish, catatan waktunya menempatkannya di posisi 5 besar secara keseluruhan, bersaing dengan para pembalap veteran yang sudah 4 tahun berada di kelas Moto3. Itulah momen di mana semua keraguan hilang. Senyum tipis yang langka terlihat di wajah sang bos tim. Keyakinannya telah mengkristal menjadi sebuah rencana strategis. Veda bukan lagi proyek jangka menengah, ia adalah investasi masa depan Honda di panggung MotoGP. Yang membuat kisah Veda Ega Pratama semakin menarik adalah drama yang mulai tumbuh di balik tirai. Di balik senyum untuk kamera, suasana di dalam garasi Honda Tim Asia dikabarkan mulai memanas. Rekan setim Veda, Zen Mitani, bukanlah pembalap sembarangan. Ia adalah talenta terbaik Jepang, juara Asia Talent Cup 2024 yang dipersiapkan untuk menjadi penerus tradisi juara dari negeri matahari terbit. Namun perhatian yang berlebihan dari sang bos tim terhadap Veda disinyalir mulai menciptakan gesekan halus namun nyata. Dalam setiap sesi latihan, perbandingan data telemetri antara Veda dan Mitani menjadi menu wajib. Ada laporan yang menyebutkan bahwa suasana di garasi menjadi sangat kompetitif, di mana setiap perubahan kecil pada motor Veda dipantau dengan ketat oleh kubu Mitani. Rivalitas antara rekan setim adalah hal paling berbahaya di dunia balap, karena musuh pertama yang harus dikalahkan adalah orang yang menggunakan motor yang sama. Sang bos tim kini harus memainkan peran ganda sebagai mediator yang hati-hati. Ia tahu persaingan ini bisa memacu keduanya menjadi lebih cepat, namun jika tidak dikelola, bisa berujung pada insiden di lintasan yang merugikan tim. Rumor dari dalam pedok menyebutkan bahwa ada saat-saat di mana komunikasi antara kedua kru pembalap sempat mendingin. Veda dengan kepribadiannya yang dikenal sebagai The Quiet Assassin atau sang pembunuh senyap, tetap pada sikapnya yang tenang. Namun di lintasan, ia tidak memberikan ruang sedikit pun. Ia mulai mempelajari gaya balap Mitani, mencari titik lemahnya. Ini bukan lagi soal menjadi yang tercepat di sesi tes. Ini telah menjadi perang saraf untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembalap nomor 1 di dalam tim. Di sisi lain, ada beban yang jauh lebih besar yang dipikul Veda di pundaknya. Beban ekspektasi dari 270 juta rakyat Indonesia. Di sebuah negara di mana balap motor adalah agama, Veda dianggap sebagai nabi baru, the chosen one. Setiap langkahnya di media sosial diikuti oleh jutaan pasang mata. Tekanan psikologis ini mulai terasa saat manajemen mengatur setiap gerakannya. Ini bukan lagi soal memenangkan balapan regional, ini adalah soal bagaimana bertahan di tengah hiu-hiu Eropa yang tidak akan memberikan ruang 1 inci pun di tikungan. Setiap kali Veda turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi juga membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan satu bangsa. Dengan prestasi gemilang di tes pramusim ini, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP terlihat semakin cerah. Secara publik, manajemen tim dan Veda sendiri selalu mengatakan bahwa 2026 adalah tahun untuk belajar, dengan target resmi gelar Rookie of the Year, sebuah target yang realistis untuk meredam tekanan media. Namun, jika Anda bertanya kepada para pengamat di pedok yang melihat langsung data tes Januari, target itu terasa terlalu rendah. Ada pembicaraan rahasia di level manajemen atas yang mulai melirik tahun 2027. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang Moto3. Dikabarkan, mereka mulai menyusun draft untuk kenaikan kelas langsung ke Moto2. Kepercayaan sang bos tim begitu besar sehingga ia mulai memerintahkan program fisik khusus bagi Veda yang lebih menyerupai latihan pembalap Moto2, fokus pada ketahanan otot lengan dan manajemen ban yang jauh lebih kompleks. Kami tidak ingin dia hanya sekedar lewat di Moto3, ujar seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya. Ambisi tersembunyi tim adalah menjadikan Veda sebagai pembalap Asia pertama yang bisa mendominasi sejak musim debutnya, menciptakan dampak yang sama seperti saat Pedro Acosta masuk ke kejuaraan dunia. Namun, rencana ambisius ini adalah pedang bermata dua. Jika Veda gagal mencapai hasil gemilang di balapan-balapan awal, narasi kecanduan ini bisa berbalik menjadi kritik tajam. Prestasi Veda juga membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya.
Ini membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat dari sponsor seperti Astra Honda, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa terus mengharumkan nama bangsa. Semoga prestasi gemilang di tes ini menjadi awal dari kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Mari kita dukung Veda dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat, baik melalui media sosial maupun dengan mengikuti setiap perkembangan prestasi mereka. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda Ega Pratama, subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda Ega Pratama, atau terus mengharumkan nama bangsa Veda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa, merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung pembalap Indonesia.